Pada sidang pra-peradilan yang digugat pihak DE, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lahat, yang dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Lahat, masuk ke tahap menghadirkan keterangan saksi ahli. Pada sidang yang dilaksanakan, Kamis 8 Mei 2025, dua saksi ahli dari Unsri, DAI pihak DE, diminta menjelaskan bagaimana prosedural penetapan tersangka dalam kacamata hukum. Dikatakan Saud P. Panjaitan, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang hadir selaku saksi ahli menerangkan, penyidikan perkara tindak pidana harus sesuai dan berkaitan dengan pejabat yang berwenang menetapkan, sesuai dengan prosedur, dan memenuhi persyaratan dalam KUHP. Apabila tidak sesuai dengan hal itu, akibat hukumnya menjadi tidak sah penetapan tersangka. Ditambahkan Saud, KUHP mempunyai asas roh, melindungi hak asasi manusia dan mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Menurut Saud, terdapat mekanisme kontrol sebelum penetapan tersangka. Semestinya digelar perkara, para pihak bisa bersuara dulu, sama kedudukannya, menilai alat bukti yang sah dan meyakinkan, sidang pra-peradilan seperti ini terbuka untuk umum, kemudian kalau diputus, masyarakat atau orang berkepentingan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Saya menjelaskan seperti itu pada sidang ini. Lebih lanjut, Saud menuturkan, hal itu semata-mata mewujudkan cita untuk menegakkan hukum secara benar itu benar terwujud. Dia berpendapat, pengadilan, advokat dan jaksa punya misi yang sama, jangan menegakkan hukum secara salah. Sementara itu, dalam proses sidang, pihak penggugat yakni DE, dan pihak tergugat Kajari Lahat, menyampaikan kesimpulannya kepada hakim. Pihak kuasa hukum DE, dari SHS Law Firm, Sofwan Yusfiansyah SHMH menerangkan, bahwa apa yang pihaknya sampaikan pada persidangan, sependapat dengan ahli. Artinya ada dugaan pelanggaran, ada cacat prosedur, sehingga menurutnya tidak sah, penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kesimpulan pihak DE pada persidangan pra-peradilan kali ini, yakni berupa berdasarkan penetapan tersangka tidak sah, dan tidak mengikat secara hukum, menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan termohon oleh pemohon tidak sah secara hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan, menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan DE, menyatakan tidak sah atas segala keputusan atau penetapan lebih lanjut, membebaskan pemohon dari tahanan seketika, memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon, sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. Namun apabila hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sementara itu, pihak tergugat yakni Kajari Lahat, juga membacakan kesimpulan pada persidangan kali ini, yang berisi bahwa pihaknya menyatakan penetapan tersangka itu sah secara hukum, dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihaknya berkesimpulan bahwa, penetapan tersangka sudah sah secara hukum, sudah berdasarkan 4 alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Pada persidangan pra-peradilan kali ini, kedua belah pihak sudah menyampaikan kesimpulannya, sehingga sidang putusan akan dilaksanakan Jumat 9 Mei 2025, diharapkan hakim yang memeriksa dan mengadili pra-peradilan ini, Ahmad Isya Kurniawan, bisa mengadili seadil-adilnya, dan memutus putusan yang adil pada sidang pra-peradilan dengan pemohon DE dan termohon Kajari Lahat. Hukum administrasi negara, saya jawab iya, karena dia harus berkaitan dengan pejabat yang berwenang menetapkan, kemudian sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHP. Kalau tidak sesuai dengan hal itu, apa akibat hukumnya? Saya menjelaskan itu dalam KUHP disebut menjadi tidak sah, ya kan, penetapan tersangka, ya. Nah, oleh karena itu, ya hal-hal yang bersifat umum lah mengenai hukum administrasi negara yang mewarnai sebenarnya roh KUHP. Saya menekankan bahwa KUHP mempunyai asas roh, yaitu satu, melindungi hak asasi manusia, yang kedua, dia mencegah supaya jangan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Nah, itulah norma yang harus dikawal. Pada sisi lain, untuk mengawal itu diberikanlah mekanisme kontrol, ya kan? Mekanisme kontrol. Apa mekanisme kontrolnya? Sebelum penetapan mestinya digelar perkara, karena para pihak bisa bersuara dulu, sama kedudukannya, ya kan? Menilai alat bukti yang permulaan, alat bukti yang kuat, alat bukti yang sah dan meyakinkan, itu kan. Kemudian kalau sidang peradilan seperti ini terbuka untuk umum, itu masyarakat bisa mengontrol kan. Kemudian kalau diputus, masyarakat atau orang yang berkepentingan mempunyai hak untuk melakukan upaya-upaya hukum.
Nah, itulah tugas saya hari ini. Saya menjelaskan seperti itu kepada sidang ini dengan harapan cita-cita kita untuk menegakkan hukum secara benar itu terwujud, ya. Jadi saya pikir pengadilan, advokat, jaksa itu punya misi yang sama, yaitu jangan menegakkan hukum secara salah. Oke, itu kita menghadirkan 2 ahli ya, Dr. Saud, ahli administrasi, sama Dr. ahli pidana, itu Ibu Eni, yang pada persidangan tadi alhamdulillah apa yang kita sampaikan pada persidangan sependapat dengan pendapat ahli. Artinya ada rangkaian apa ya, ada dugaan pelanggaran prosedur, terus lagi ada soal terkait juga cacat prosedur ya, yang intinya adalah menurut kami tidak sah penetapan tersangka klien kami Pak Darul dan penahanan beliau. Karena itu kita pada kesimpulan setelah dilanjutkan dengan ahli, kesimpulannya adalah membacakan, mungkin dia bisa bacakan petitumnya saja terakhir itu. Nanti itu filenya bisa dikasih ke teman-teman. Bacakan aja petitumnya dibacakan di terakhir saja. Oke, silakan boleh bacakan petitumnya. Petitum sama aja dengan yang kemarin. Ini penegasan kembali. Baik, izin untuk membacakan dalam pokok perkara terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B-846-L-6.14-FD-1-04-2025 tertanggal 14 April 2025 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 618-L-6.14-FD.1-04-2025 tertanggal 14 April 2025 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara akuo, menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon atas nama Darul Effendi bin Marzuki alias Haji Ahmad Resuk almarhum dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Menyatakan tidak sah atas segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. Menghukum termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.